Sok disiapkan dulu. Yuk belajar baca doa. Ahmad Tarifal, Alinda, Aprilia, Bintang, Bunga, Dian, Dinda, Erik, Fadli, Fajar, Habibi, Jabal, Fairuka, Aita, Melani, Muhammad Lafa, Baikan, Ridho, Mulyana, Nadira, Nanda, Naufa, Niki, Mimit, Faisal, Farhan, Putri, Rizka, Krishna, Saskia, Selvi, Siti Nurhairia, Sofia, Susan, Titi. Oke, nanti ini semua ya. Oke, baik. Karena sudah hadir, jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang namanya coding dan KA ya. Nah, baik. Sebelum itu akan Bapak tampilkan dulu ya terkait tentang coding dan KA. Baik, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial atau disingkat sebagai KA, ya. Nah, selanjutnya tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Yang kedua, siswa mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi, gitu ya. Dan yang ketiga, yaitu siswa mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Berarti di sini nanti akan ada produk yang akan dihasilkan setelah kita melakukan diskusi, gitu ya. Nah, ini tujuan kita belajar hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan, nah, Bapak akan melakukan asesmen dulu, artinya pretest dulu ya, artinya seberapa jauh kemampuan kalian mengenal yang namanya KA, gitu ya, atau bahasa Inggrisnya kan AI ya, kalau bahasa Indonesia adalah KA.
Nah, silakan keluarkan HP-nya semuanya. Kita melakukan asesmen dulu ya sebelum pembelajaran. Silakan. Sudah dibuka HP-nya? Oke, ada internetnya di HP-nya? Ada ya, makanya. Oke, silakan dibuka. Oke, silakan dibuka dan diisi. Tokennya adalah ini, Bapak tulis ya, tokennya nih. Yaitu tokennya coding strip KA. Nah, ini ya. Ini kode token kalau dimasukkan biar bisa langsung ke soal ya. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Kalau sudah beres, kita lanjut ke pembelajaran. Sudah beres belum? Belum. Yang huruf besar semua? Yang lain masuk nggak? Hah? Coding strip K. Bisa, oke. Baca dulu ya. Oh ya, C pakai K, pakai C. Yang ini pakai C besar. Coding strip K. Masuk nggak? Oke, silakan dikerjakan. Ada 10 soal, silakan dikerjakan dulu semampunya. Oh, sudah dikirim ya? Sudah. Sudah? Sudah enggak? Listnya di semua pasien di semua bebas baru. Hah? Tuh, pada temennya coding strip K. K, C, pakai C, bukan K. Sudah beres? Hah? Beres belum? Karena asesmennya sudah beres, semua sudah masuk, ya. Kita lanjut mengenai apa saja sih materi yang akan kita pelajari di di KH ini. Salah satunya dari ini
mengenal perangkat kecerdasan artifisial. Itu akan kita pelajari hari ini. Pengoperasian, pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial dan juga mengenal berbagai profesi di bidang kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir adalah bagaimana kolaborasi melalui perangkat kecerdasan artifisial. Jadi ada 4 nih, ada 4 sub materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, nah ada pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian mengenai apa itu kecerdasan artifisial, ya KA. Dan coba bagikan apa yang Anda ketahui atau pahami tentang apa itu kecerdasan artifisial. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Oke, boleh. Sebutkan nama, silakan. Jawabannya apa? Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Amelia. Jawabannya, kecerdasan artifisial KA atau artificial intelligence AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru, mensimulasikan, dan bahkan memperluas kemampuan kecerdasan manusia. Oke, tepuk tangan. Sudah bagus. Kira ada lagi nggak yang mau memberikan jawaban? Oke, silakan. Ya boleh. Nah, Nama saya Muhammad Ismail. ya silakan. Identifikasi. Pertanyaannya apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kira-kira apa definisinya menurut kamu? Kira-kira yang sudah tahu sebelumnya. Definisinya apa? Kecerdasan artifisial AI adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk melakukan tugas-tugas yang bisanya memerlukan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, mengenali pola, membuat keputusan dan belajar dari pengalaman. Oke, berarti hampir sama ya dengan ini ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Kalau kita bedah ya, apa itu KA? Nah, di sini Bapak akan melanjutkan definisinya. Ya. KA ini ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa definisi KA itu menurut John McCarthy ya, artinya pada tahun 1956 ini dikenal dengan Bapak AI ya. Jadi AI itu atau KA adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas, gitu ya. Itu pengertian menurut ahli, gitu ya. Yang kedua menurut ahli Elaine Rich ya, itu pada tahun 1983. Jadi ini pakar AI juga dan juga sebagai penulis buku tentang AI. Nah, jadi dia menyatakan bahwa AI itu adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan oleh manusia, ya. Dan yang ketiga, menurut IBM itu pada tahun 2020 ini sebagai pemimpin global dalam teknologi AI. Jadi dia menyatakan definisi AI atau KA itu AI itu memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Jadi itu menurut 3 ahli mengenai definisi tentang AI ya. Nah, sekarang kita simpulkan dari 3 definisi ini. Nah, kesimpulannya adalah ini. Seiring berjalannya waktu, pengertian tentang KA atau AI ini terus mengalami perkembangan. Benar kan ya? Mengalami terus perkembangan. Kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan dan sejauh mana masih dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun dalam praktiknya KA itu mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Jadi komputer itu tidak akan cerdas kalau dia tidak diberikan data, gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa komputer itu bisa cerdas? Karena ada data yang dimasukkan, gitu ya, sehingga dia mengenali pola-pola, gitu ya, sehingga dia berpikir secara komputasi bisa seperti itu ya, sehingga dia bisa memprediksi, gitu ya, juga mengambil keputusan secara mandiri, gitu ya. Jadi kalau kita bertanya pada AI, pasti dia mengambil keputusan secara sendiri, dia mandiri, karena memang dia mengambil dari data yang sudah dimasukkan seperti itu ya. Itu mengenai definisi dari KA. Nah, sekarang perkembangannya. Untuk KA sendiri, perkembangannya dibagi 3, pada era simbolik dan juga pada pembelajaran mesin dan juga pada pembelajaran mendalam. Jadi ada 3 nih perkembangan AI.
Ya, kalau era simbolik artinya sistem awal yang mengandalkan logika dan aturan eksplisit, gitu ya. Yang kedua, pembelajaran mesin atau machine learning ya. Nah, ini algoritma yang dapat belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Dan yang terakhir, evolusinya perkembangannya yaitu pembelajaran mendalam atau dikenal dengan deep learning, gitu ya. Nah, ini menggunakan jaringan saraf tiruan, gitu ya, mendalam untuk memproses data besar. Ya, itu perkembangan atau sejarah atau evolusi, gitu ya, menjadi KA seperti itu. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan kategori KA ini, kalau berdasarkan kapabilitasnya, KA ini ada 3 nih, yang dikenal dengan ANI, AGI, dan ASI. ANI itu apa? Artificial Narrow ya inteligensi. Nah, ini dikenal sebagai Wake AI, gitu ya. KA yang ada saat ini kumpul dalam tugas spesifik, contohnya penerjemahan bahasa. Kalau Anda pakai Google Terjemah itu termasuk dalam AI ANI ya, jenis kapabilitasnya, gitu ya. Nah, berikutnya lagi artificial general intelligency atau AGI. Nah, KA ini setingkat manusia, artinya mendekati manusia kecerdasannya yang dapat melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia. Jadi misalkan sekarang ada robot tuh ya yang bisa mengantarkan minuman tuh ya, itu sebenarnya pakai AI juga seperti itu ya. Jadi dia maksudnya ke AGI. Yang berikutnya lagi apa? Artificial super intelligence. Nah, atau dikenal dengan ASI sifatnya. Ini kecerdasan yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia. Jadi ini lebih cerdas lagi, yang melampaui, berarti dia lebih atas dari kognitif manusia, gitu ya. Itu memang untuk ASI sendiri belum sampai ke situ, gitu ya. Ini diprediksi tercapai sekitar tahun 2060. Sekarang tahun berapa? 2025 ke 2020 berapa tahun lagi? Kemungkinan kita akan dikalahkan oleh ini artificial super inteligensi. Jadi tolong sekarang kita persiapkan, gitu ya, bagaimana supaya kita bisa mengimbangi, gitu ya, perkembangan tentang AI atau KA, gitu ya. Kalau kita kalah sama AI gede juga, gitu ya. Kita kalah sama robot nanti, ya, seperti itu. Oke, berarti lagi. Nah, pembagian kategori KA. Nah, KA juga bisa dikelompokkan berdasarkan apa? Fungsionalitasnya. Di sini ada berapa? Ada 4, yaitu reactive machine AI, gitu ya. Terus yang kedua limited memory AI, yang ketiga itu theory of mind AI, dan yang keempat adalah straight power AI, gitu ya. Nah, kalau kita definisikan, yang pertama ini adalah reactive machine AI, itu sebuah sistem KA tanpa memori yang dirancang untuk melakukan tugas yang sangat spesifik, gitu ya. Kalau limited memory AI itu tidak seperti reactive machine AI. Nah, dalam kategori ini dapat melihat kejadian dan keluaran yang telah terjadi sebelumnya. Jadi lampau, gitu ya, serta mampu memonitor objek-objek atau situasi tertentu seiring waktu. Jadi itu berdasarkan fungsionalitasnya. Yang ketiga berdasarkan theory of mind AI. Nah, ini adalah sub kategori dari AGI. Saat ini jenis KA ini belum terrealisasi, artinya belum terbentuk, gitu ya. Nah, theory of mind AI ini dapat memahami pemikiran dan emosi entitas lain, gitu ya. Artinya dia lebih ada perkembangan lebih ke emosi, gitu ya. Yang berikutnya lagi, self-aware AI adalah salah satu jenis KA yang akan memiliki kemampuan super atau dikenal dengan super inteligensi, gitu ya. Self-aware ini AI memiliki kemampuan untuk memahami kondisi internal dan sifatnya sendiri beserta emosi dan pemikiran manusia. Nah, itu ya, kalau kita mengelompokkan AI berdasarkan fungsionalitasnya, gitu ya. Nah, selanjutnya, sekarang kalau kita berbicara karakteristik, apa itu karakteristik? Itu ciri-ciri ya, ciri-ciri dari AI atau KA. Ingat ya, kalau Bapak bilang KA sama saja dengan AI. AI itu bahasa Inggris, kalau KA itu bahasa Indonesia-nya. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Apa itu AI? Apa AI? Artificial intelligence bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, kecerdasan KA memiliki karakteristik utama yang membedakan dari teknologi konvensional, artinya teknologi manual ya, yang lama, gitu ya. Nah, AI ini memiliki karakteristik. Apa karakteristiknya? Ada 4. Yang pertama, kemampuannya untuk belajar dari data. Jadi dia itu belajar sebenarnya ya, belajar dari data yang sudah ada, ya.
Nah, atau yang sering dikenal dengan istilah machine learning, gitu ya. Nah, ini sering ada istilah machine learning. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Jadi dia itu selalu beradaptasi dengan perkembangan seiring waktu, gitu ya. Yang ketiga apa? KA ini bekerja menggunakan algoritma dan model prediktif, jadi bisa memprediksi, gitu ya. Nah, jadi secara matematis, gitu ya, yang digunakan untuk memproses data dan juga menghasilkan prediksi. Yang keempat, KA itu mampu apa? Mengendali pola tersendiri dan membuat keputusan secara otomatis. Pernah nggak Anda dikirim oleh provider gitu ya? Nah, atau misalkan secara otomatis kirim SMS dan kita itu sebenarnya pakai AI juga gitu. Kalau misalkan kalian beli di Shopee, di Tokopedia gitu ya, itu yang balas itu sebenarnya AI gitu ya. Karena nggak mungkin ya toko online bisa menjawab semua konsumen yang beli ke situ gitu kan. Supaya mempercepat otomatis maka dia pakai AI gitu, seperti itu. Itu juga dilihat dari karakteristiknya ya, ada 4. Yang berikutnya lagi. Nah, sekarang kita bedakan apa sih perbedaannya manusia dengan AI. Nah, di sini ya. Di sini adalah AI-nya, di sini adalah manusia. Ada 4 nih yang bisa membedakan. Kalau AI atau KA itu tidak memiliki perasaan, benar nggak? Ya, karena ada teknologi perangkat lunak ya, perangkat keras. Dia tidak memiliki perasaan. Kalau manusia bisa nggak memiliki perasaan? Bisa, ya, kita punya rasa. Itu bedanya. Keunggulan kita adalah kita punya bisa berpikir sendiri dan memiliki keperasaan serta berkreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Nah, kalau KA itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Benar nggak? Kalian kalau di ChatGPT apa? Pasti berupa instruksi perintah. Kalian tolong carikan jawaban soal ini. Dicarikan nggak oleh AI? Carikan, berarti prinsipnya AI itu bukan perasaan tapi instruksi. Kalau nggak diinstruksi, berjalan nggak AI? Tidak berjalan. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, belajar dari data dan program yang diberikan. Nah, AI itu belajarnya dari mana? Dari big data, data yang sudah terkumpul. Apa itu big data? Data yang sudah besar, gitu ya. Diambil oleh AI, dipelajari, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Bisa belajar banyak hal berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Manusia bisa nggak berinteraksi? Bisa berkomunikasi kan? Beda dengan AI. AI itu nggak bisa berkomunikasi dengan sesama ini, gitu ya. Bersosialisasi, gitu ya. Beda itu beradaptasi. Yang ketiga apa? Hanya memahami hal yang ada dalam datanya. AI itu hanya bisa mengeluarkan itu kalau ada datanya. Kalau manusia bisa nggak? Bisa memahami konteks yang lebih luas lagi daripada AI. Itu mulai di situ. Kalau KA atau AI ini hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, gitu ya. Kalian pernah lihat nggak di YouTube? Setiap HP satu dengan HP yang lain pasti berbeda di gradanya yang muncul video itu ya. Ada yang berita, ada yang musik, gitu ya. Itu tergantung apa? Tergantung algoritmanya. Dan berapa sering Anda mencari pencarian itu, jadi maka itu berdasarkan algoritmanya. Yang keempat ini bisa apa? Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Itu bedanya dengan manusia, ya. Mesin dengan manusia, ya. AI dengan manusia. Nah, mungkin nggak manusia tergantikan oleh AI? Tidak, gitu ya. Karena kita punya keunggulan sendiri, yaitu memiliki perasaan, berbeda dengan AI, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kata-kata nih, pentingnya untuk dicatat, artinya untuk kita ingat. AI atau KA itu tidak selalu benar. Benar nggak? Yang Anda cari di chatbox itu, kan pasti muncul jawaban ya. Anda percaya nggak 100% benar itu? Tidak, gitu ya. Jangan percaya 100%, tapi apa? Harus divalidasi dulu kebenarannya. Nah, KA tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau benar-benar cukup banyak, artinya data salahnya banyak nih, maka prediksinya juga bisa salah. Ya, tapi oleh karena itu semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat kan hasilnya. Jadi gini, AI itu sebenarnya dia tergantung pada data yang sudah ada, gitu ya. Nah, jadi dia itu ambil keputusan itu berdasarkan data yang sudah diupload, gitu ya, diinput dalam tool, gitu ya, internet seperti itu. Jadi kalau semakin banyak data yang salah, maka keputusan juga pasti salah. Tapi semakin banyak yang benar,
datanya yang dimasukkannya benar, maka hasilnya pun akan benar. Yaitu kalau dipahami dulu gitu ya. Jadi jangan percaya 100% juga ke KA, harus divalidasi juga ya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pengoperasian ya. Nah, di sini pengaplikasian perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada beberapa nih. Yang pertama asisten KA, itu chatbox, chatbox ya. Ada nggak di WhatsApp? Ada kan ya? Atau di Gemini juga berupa chat kan ya? Terus di ChatGPT juga sama berupa chatbox gitu ya. Di sini memahami dan merespon percakapan manusia seperti Siri atau Google Assistant dan juga Alexa gitu ya. Nah, yang berikutnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, produksi dan penerbitan video. Contohnya apa? Filmora, CapCut ya. Nah, itu juga termasuk dalam produksi dan penerbitan video. Artinya aplikasi KA dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segi penulisan, nah di sini membantu pembuatan konten tertulis dan memperbaiki tata bahasa secara otomatis. Nah, kayak tadi ya, Grammarly ya, salah satu itu. Itu salah satu produk aplikasi KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang punya lagi yaitu mesin pencari. Nah, ini salah satunya adalah Gemini. Kalian sering menggunakan Gemini kan? Nah, ini salah satu aplikasi KA dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan kontekstual gitu ya. Kalau untuk gambar, contohnya apa? Nah, ini aplikasinya ya, Midjourney atau apa, Dark Age ya, 3. Itu salah satu AI juga sama. Kalau untuk desain grafis, itu mempermudah desain visual dengan otomatis berbasis skala. Contohnya apa? Canva atau Canva. Nah, itu juga sama, pakai AI juga ya. Dia fungsinya apa? Desain grafis gitu ya fungsinya. Yang berikutnya lagi pemrograman, itu menyediakan alat bantu otomatis dan debugging. Contohnya salah satunya adalah GitHub, Copilot gitu ya. Kalau Copilot di Microsoft gitu ya, kalau GitHub itu semacam online ya, ada di situ di mana di internet gitu ya, berkaitan dengan pemrograman gitu ya. Yang punya lagi. Nah, sekarang kita masuk. Kalau tadi kan aplikasi KA dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana nih profesi yang akan ada di KA ini? Nah, ternyata banyak adanya KA, ternyata memunculkan banyak profesi atau banyak lapangan kerja. Salah satunya adalah bisa sebagai data scientist, bisa sebagai machine learning engineer, bisa menjadi AI research science gitu ya, bisa jadi robotic engineer, atau juga AI ethics specialist, dan juga business intelligence developer gitu ya. Nah, ini adalah nama-nama profesi kalau Anda bergelut dengan KA. Kalau Anda hobi gitu ya, atau Anda mau mempraktekkan, mau belajar ya bisa saja silakan pilih mau seperti apa profesi Anda ke depan gitu ya. Bisa sebagai data science. Apa itu data science? Itu menganalisis data dan membuat model KA gitu ya. Apa itu machine learning engineer? Yaitu merancang algoritma pembelajaran mesin gitu ya. Kalau AI research science itu melakukan riset teknologi KA baru. Kalau robotic engineer itu merancang dan mengembangkan robot KA gitu ya. Itu bisa salah satu profesi utama dalam bidang KA gitu, seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah bisa juga sebagai AI arsitek. Itu apa? Merancang arsitektur sistem KA gitu ya. Dan yang terakhir adalah AI developer. Jadi sebagai pengembang nih, mengembangkan aplikasi berbasis KA. Itu profesi yang baru muncul di tahun sekarang. Ke depan mungkin ini akan sebagai profesi yang lebih bagus gitu ya. Kalau memang Anda mau masuk ke dalam dunia KA. Nah, sekarang bagaimana kolaborasi? Nah, kolaborasi melalui perangkat kecerdasan AI atau KA. Di sini kalau dilihat dalam desain kreatif, nah KA ini menghasilkan visualisasi, sedangkan manusia mempercepat proses desain. Jadi ada manfaatnya, ada timbal balik antara KA dengan manusia. Di bidang apa? Desain kreatif. Jadi KA itu menghasilkan visualisasi, sedangkan kita butuh mempercepat proses desain. Jadi sekarang kita dulu itu kan kalau mau bikin desain sepatu agak lama ya, kita harus nyuruh ke orang. Sekarang gampang, tinggal buka Canva, kita desain sendiri gitu ya, bisa diketikkan gitu ya, bisa didesainkan gitu oleh mesin gitu ya, seperti itu. Sekarang sudah ada kolaborasi antara manusia dengan KA. Yang kedua, mengenai penelitian dan analisis data. Ternyata KA itu memproses data besar, sedangkan manusia berfokus pada interpretasi,
memberikan ini ya tekanan gitu ya supaya data yang diinginkan seperti data penelitian seperti itu. Yang berikutnya apa lagi? Penyunting tulisan. KA itu memeriksa tata bahasa. Kayak tadi ya, memory ya, kesalahannya di mana data bahasanya gitu ya. Nah, manusia memastikan makna tepat gitu ya, seperti itu. Itu hubungannya dengan AI dengan manusia. Di bidang pemrograman, KA menulis kode. Jadi gini, secara umum manusia kalau dia tidak bisa bahasa pemrograman itu bisa menggunakan KA secara otomatis. Yaitu karena sudah dituliskan oleh AI kodenya, hingga manusia melakukan validasi dan optimalisasi. Jadi tugas kita adalah sebagai validasi. Apa itu validasi? Validasi itu apa? Menilai ya. Artinya apakah ini benar atau tidak gitu ya. Karena AI itu dia ngambil data aja gitu ya. Tapi tetap saringan terakhir ada di dalam manusia. Filterasinya apa filternya gitu ya. Berikutnya lagi apa? Mitigasi perubahan iklim. Nah, KA juga bisa menghasilkan data iklim. Jadi manusia merancang strategi mitigasi. Misalkan nih, besok mau hujan, kan ada ya perkiraan cuaca ya. Nah, itu juga bisa pakai KA, pakai AI. Nah, berarti kan di situ berarti fungsinya apa? Manusia harus mempersiapkan untuk besok supaya jangan kehujanan. Berarti di situ ada merancang strategi. Karena kita melihat data dari KA seperti itu. Yang berikutnya nih di bidang kuliner, karena itu menginovasi resep, ya masakan. Manusia menguji dan menyempurnakan. Itu yang tugas manusia. Kalau tugas KA-nya itu adalah menginovasi resep, tapi manusia itu menguji dan menyempurnakan. Itu kolaborasi antara manusia dengan KA seperti itu. Yang berikutnya lagi dalam bidang tata kecantikan, KA itu personalisasi perawatan. Nah, manusia memberikan sentuhan artistik. Mungkin nggak KA itu bisa langsung ke wajahnya itu enggak kan? Itu butuh manusia gitu ya. Tapi dia kalau KA itu hanya memprediksi personalisasi perawatannya seperti apa ya. Di bidang otomotif, KA itu mendesain kendaraan motor, sedangkan manusia memastikan keamanannya. Gitu ya. Itu kolaborasinya dalam manusia dengan KA. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan kalau berkaitan dengan kolaborasi menurut Kai Kule tahun 2012 memetakan ada 4 bentuk kolaborasi manusia dalam sebuah kuadran. Nah, ini adalah kolaborasi gitu ya. Pementaran ini berfungsi sebagai apa? Panduan bagi manusia untuk mengoptimalkan kapabilitasnya di bidang era KA. Ya, ini bisa dilihat ya gambarnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi tantangan implementasi KA? Karena KA juga kan ada masalah juga, nggak semuanya harus benar ya. KA itu ada juga kesalahan. Nah, di sini mengatasi tantangan implementasi KA ada 3. Bisa dilihat dari halusinasi data. Artinya KA itu bisa menghasilkan informasi yang tidak akurat. Nah, maka strategi manusia adalah harus apa? Harus melakukan validasi oleh manusia, diperlukan untuk implementasi protokol validasi data yang tepat. Nah, jadi kita kalau mencari informasi di KA, kita juga harus menyaringnya. Jangan 100% percaya ya, karena KA juga ada salah, ada benarnya seperti itu. Yang kedua apa? Bias algoritma. KA itu memperkuat bias. Nah, maka kita sebagai manusia harus apa? Audit data berkala dengan AI Finance 360 di aplikasi ini ya, kita gunakan untuk identifikasi dan mengurangi bias itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah over dependensi pada KA. Nah, ini mengurangi kemampuan analisis kritis. Artinya banyak sekali adanya KA kita malas untuk berpikir gitu ya. Sebenarnya jangan seperti itu, tapi kita harus melakukan pelatihan menjaga kemampuan analisis kritis kita supaya bisa tidak malas untuk berpikir gitu ya, seperti itu. Itu mengatasi tantangan implementasi KA ya dalam kehidupan. Oke, sampai sini jangan menanyakan? Tidak ada. Tapi sebelum kita masuk ke masuk ke dalam proses, kita coba berkelompok dulu. Ada LK yang harus dikerjakan ya. Silakan dipahami. Nah, yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan dibaca dulu dengan kelompoknya. Kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4
Pak, silakan berdiskusi dulu ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Tadi sudah membagikan. Silakan berdiskusi. Silakan, boleh. Balik ya. Temannya. Terbalik saja ya kelompoknya. Silakan. Ya boleh. Oke, silakan berkelompok. Silakan dicari di yang perempuan. Silakan berkelompok ya. Sok gabung, sekarang gabung. Oke, sok gabung kelompok yang mana? Sok dipraktekkan pakai HP. HP-nya ada kan? HP-nya praktekkan. Video praktekkan ya, sok. Video. Oke, sok. Udah dibuat belum? Udah itu. Saya di screenshot boleh. Nanti dipresentasikan ya. Nanti hasilnya dipresentasikan ke depan ya. Silakan, di screenshot boleh, silakan. Ya. Ini yang dari bawah itu yang salah. Diperbaiki kan? Diperbaiki oleh AI ya. Tadi kan merah. Harusnya tadi di screen dulu yang merah itu baru diperbaiki dan screen lagi depan hitam di presentasi. Nah, gitu. Ini salahnya di sini sebenarnya. Ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Ya, ulangi lagi sebelum Bapak. Pokoknya di screenshot ya, kalau ada merahnya screenshot, terus nanti diklik perbaiki screenshot yang selanjutnya. Stop. Yang lain juga nggak apa-apa, mencoba nggak apa-apa, silakan. Sampai ya. Oke, sekarang kita coba udah beres semua kan? Ya. Oke. Sekarang coba kita presentasi. Silakan kembali lagi ke duduk semula, nggak apa-apa ya. Silakan. Ini aja coba ya, Bapak ada juga tampil. Spesialnya. Ya, presentasinya pakai laptop Bapak sini. Anda cukup screenshot, kirim ke WhatsApp grup ya. Dipahami kan? Nanti Bapak tampilkan, ada yang menjelaskan, paham ya? Oke, silakan. Yang mau menampilkan hasil dari diskusi tadi mengenai pengaplikasian AI ya dalam menyunting teks, silakan. Siapa yang mau ke depan? Coba tangan, kelompok mana? Kelompok 3 mau? Boleh? Oke, silakan. Siapa yang mau ke depan? Yang satu kirimkan dulu filenya, silakan. Kirim dulu ke WhatsApp dulu. Kirimkan dulu filenya. Oke. Oke, sekarang depan 2 orang apa? Yang satu orang membuka moderatornya, yang satu yang presentasikan sekarang. Ya, silakan berdua, nggak apa. Moderator siapa? Moderatornya. Oke, yang menjelaskan silakan. Oke, silakan berdiri, nggak apa. Sini di depan. Sini di depan. Nah,
Ini hasilnya aja. Oke. Ini yang sama. Oh iya, jelasin. Oke, silakan moderatornya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa sekarang? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Pakai apa? Jelas pakainya pakai aplikasi. Pakai aplikasi Quillbot. Quillbot. Oke, Quillbot. Silakan. Dari sini ini ada garis merah itu yang salah. Terus kita pakai aplikasi Quillbot itu buat ngebenerin. Ini Yang sebenarnya. Oke. ya. Aku bacain yang salahnya. Cepat, benar-benar mengerti. Terus di sini udah ini diubah jadi yang benar, jadi benar-benar mengerti sama cepat. Nanti ini pakai AI bukan? Ya. Nah, nama AI-nya apa? Tadi? Quillbot. Quillbot. Nah, fungsinya itu apa Quillbot? Untuk membenarkan kata yang salah. Oke, jadi untuk mengecek ya. Oke, bagaimana? Kira-kira ada yang mau tanyakan? Tidak. Nah, jadi hubungan kita dengan KA itu berarti harus apa? Harus ada interaksi berupa apa? Intervensi gitu ya. Tidak langsung secara otomatis KA itu mencari, tapi kita memasukkan sebuah perintah. Ya, oke. Nah, salah satunya ini bahwa dari kelompok 3 ya. Jadi memasukkan sebuah paragraf yang di dalamnya ada kata yang salah. Contohnya ini kan ditandai itu ya warna merah oleh siapa nih? Oleh AI Quillbot ya. Nah, di sini gimana kesalahannya? Yaitu di cepet, terus apa lagi? Di benar ngerti. Ini kan nggak baku ya. Ya. Nah, benar nggak ini sesuai dengan konvensional kita? Sama nggak benar? Salah kan ya? Salah. Nah, maka digunakan oleh si aplikasi AI ini menjadi apa? Menjadi Benar-benar mengerti. teknologi kejelasan buatan makin berkembang cepat gitu ya. Nah, jadi cepat jadi cepat. Saya ulangi. Nah ya. Oke, baik. Silakan ditutup. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 3. Silakan. Kelompok berikutnya lagi. Siapa? Ke depan. Oke, silakan. Kelompok 4 ada nggak? Silakan. Yuk. Dulu nih. Oke. Udah dikirim. Silakan. Oke, kamu dulu ya. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Ya. Ya, silakan. perkenalkan, nama saya Bunga Tiara. Saya di kampus ini. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Ya, pakai aplikasi apa namanya? Kita pakai aplikasi Quillbot. Quillbot juga. Oke, silakan. Oh, silakan. Jadi yang jadi yang salah itu dibenerin sama aplikasinya. Yang merah itu. Jadi yang cepat itu harusnya cepat, di zaman itu harusnya pakai Z. Jadi di zaman. Ya. Terus? Benar-benar mengerti harusnya benar-benar mengerti. Sama ini nggak pakai spasi, harusnya pakai spasi. Seharusnya jadi. Ya, terus? Ini harusnya pakai titik. Jadi pakai titik. Oke, kita lihat ya yang benarnya ini ya. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini bukan ya? Oke.
Ya silakan. Silakan. Ya, pokoknya yang merah itu apa? Yang salah. Ya, yang merah yang Ya, salah. masa jelaskan temannya. Yang kuning itu yang benar. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait aplikasi yang dipakai oleh kelompok 4? Ada? Tidak? Paham ya? Jadi kita sebagai manusia berarti bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan KA. Salah satunya tadi kita menggunakan KA generatif, salah satunya adalah membimbing paragraf gitu ya, yang salah menjadi benar. Tetap hasil akhirnya ada di filter manusia, validasinya gitu ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, baik, kita kembali lagi. Semua materi yang yang tadi kita sampaikan sudah kita aplikasikan gitu ya dalam prakteknya, dalam diskusi tadi. Tinggal kita masuk ke sesi terakhir, yaitu adalah post test, yaitu asesmen akhir pembelajaran atau sumatif. Silakan semuanya digunakan HP-nya, masukkan linknya ya. Linknya ini, Bapak kirim lagi. Bapak kirim ya linknya. Diisi lagi ya. Oke, silakan ada nggak? Oke, silakan diisi. Tokennya sampai sama ya, ini tokennya coding KA, ini tokennya ya, silakan. Silakan diisi post testnya. Udah beres belum? Belum? Oke, sudah beres, silakan pilih. Jadi pertemuan hari ini Bapak cukupkan, dan juga Bapak mohon maaf kalau memang masih ada kekurangan gitu ya. Dan juga tolong jangan sampai berhenti di sini mengenai mencari informasi terkait tentang KA atau kecerdasan artifisial. Ya, masih banyak gitu ya mengenai KA yang lebih bagus lagi. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Coba cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.